selingkuh. Itu perempuannya tuh. Itu perempuannya tuh. Teman-teman, saya bela-belain datang dari Momere sampai ke Kupang, dapat dia selingkuh di hotel. Hah? Selingkuh anjir, apologet Katolik. Hah? Apologet Katolik. Lihat muka kamu sini. Hei. Kenapa malu? Hah? Hah? Apa bangsa? Oh, buat apa? Anjing? Oh, tidur dengan laki-laki, dengan suami saya? Oh, tidak salah kah? Hah? Bangsa? Oh, tidur dengan selingkuh? Selingkuh kok? Kok selingkuh? Kok di kamar hotel? Cuma lagi di sini. Tuh, perempuannya. Saya ditinggalin di Maumere sendirian. Tidak kakak, di Umekos Kupang nginep. Udah 1 minggu kamu dari rumah. Saya istrinya. Istrinya saya sakramennya. Wah, gila. Luar binasa, gila. Ternyata ada apologet yang selingkuh ternyata. Wow. Ini mencoreng nama baik agama Kristen kayaknya ya. Gila. Kenapa saya bahas ini? Kenapa saya bahas urusan privasi? Sebenarnya ini bukan urusan privasi lagi gitu. Karena dia kan apologet. Pemuka agama itu ya privasinya harus kita lihat gitu. Ya, sama seperti pemimpin. Ya mereka ini kan sama seperti pemimpin ya. Pemimpin juga harus dilihat privasinya kan. Ya, kemudian artis misalnya. Kita harus melihat privasinya dong. Ya karena orang-orang seperti ini kan berpengaruh. Seperti Bang RK ini kan berpengaruh. Karena dia mengatakan bahwa gue suci, ya gue bawa agama, bawa Tuhan. Ya kalau ada orang yang bawa agama, bawa Tuhan, boleh dong ya kita tahu ya permasalahan privasinya juga nggak boleh. Maksudnya nggak boleh terlalu diumbar. Cuman yang umbar kan bukan saya ya. Justru ya mantan istri apa lupa saya itu ya. Istrinya yang ini ya, yang post di media sosial gitu. Ya bukan saya yang nyari-nyari sendiri ya. Artinya gini, kalau ada orang yang mengatakan gue itu apologet itu kan harus suci ya. Gue apologet, kemudian gue orang suci, ya gue bawa Tuhan, gue makan dari donasi dan sebagainya. Boleh dong ya kita kritik, ya kan? Ya kan, karena dia kan mempengaruhi orang gitu ya. Jangan-jangan nanti orang ngikut seperti dia gitu ya. Saya bukan orang suci ya, karena saya tidak pernah mengatakan saya bawa Tuhan, saya nggak pernah bawa agama, nggak pernah tuh. Ya saya juga bukan orang suci, saya orang biasa aja gitu. Tapi saya nggak pernah bawa Tuhan, nggak bawa agama gitu. Ya jadi ini untuk umat sebenarnya. Artinya gini, kalau misalnya ada pemuka agama di Konoha mengatakan kita harus bermoral, kita harus baik ya, kita harus jujur. Ya sementara dia selingkuh misalnya, punya istri banyak misalnya. Itu kan nggak bagus ya. Harusnya ini dong ya, harusnya sesuai dengan ucapan gitu. Jadi ya mohon maaf bagi pendukung Bang RK ini ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya ada pendukungnya di sini ya. Di video sebelumnya saya bahas tentang Edis TV. Kemudian ada yang mengkritik, bahas ini dong tentang RK gitu ya. Ya nggak apa-apa saya bahas di sini ya. Jadi ya mohon maaf ya. Kalau Anda ngefans sama Bang RK lalu melihat kejadian seperti ini ya, jangan langsung menuhankan Bang RK gitu ya. Ya boleh dong dikritik ya. Sah-sah aja, saya juga sering dikritik kok, walaupun saya nggak pernah bawa-bawa agama. Ya saya sering dikritik juga gitu. Ya jadi kalau ada orang yang bawa-bawa agama, hidup dari donasi gitu ya, hidup dari follower, ya sah-sah aja, nggak jadi masalah gitu. Ya kan permasalahannya kan dia ketahuan gitu ya, selingkuh sama istrinya gitu. Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Ya, kemudian cakar-cakaran gitu. Kenapa saya bahas ini? Karena saya tuh pengen bilang sama apologi Kristen, kalian tuh jangan berantem, jangan ribut gitu. Ya kalau menyebarkan agama Kristen itu ya menyebarkan dengan baik gitu ya, dengan moral gitu ya, jangan dengan cakar-cakaran gitu. Ini kan namanya cakar-cakaran ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya warga Konoha itu diperdaya oleh apologet ini. Ya mohon maaf ya bagi yang nonton videonya. Lebih baik kita berdonasi itu sama orang-orang yang membutuhkan ya, seperti misalnya anak yatim gitu ya, ada tetangga kita yang kelaparan misalnya. Ya kalau misalnya kita punya orang terdekat, lebih baik kita bantu aja, jangan donasi ke orang-orang seperti ini ya. Ya, kalau misalnya kita ada duit lebih, kita bisa beli buku gitu ya, investasi pada diri kita sendiri gitu ya, jangan ngasih donasi ke orang lain gitu ya, itu nggak penting ya.
Jadi donasi harus di stop. Itu hukuman bagi orang-orang seperti ini yang merasa dirinya suci gitu. Saya tidak eh, membela Edis TV di sini ya, karena Edis TV juga ada kekurangan kok. Ya, saya tidak mengatakan Edis TV itu suci gitu. Ya, Edis TV juga dia saya kritik tuh di video saya sebelumnya ya. Ya, dia sering mengulang-ulang mengejek ya, diduga mengejek agama Katolik gitu. Ya, kenapa harus diejek kan? Katolik kan keyakinan, Kristen juga keyakinan kan. Kristen kan penafsiran ya, Protestan itu kan penafsiran ya. Protestan menafsirkan bahwa pendeta itu boleh-boleh aja kalau nikah. Katolik mengatakan nggak boleh, itu kan namanya penafsiran. Ya, jadi baik agama apapun ya, mau seksi Yahova kayak, mau agama apapun itu kan penafsiran semua gitu. Nah, yang jadi permasalahannya, apologet-apologet ini saya perhatikan ribut gitu ya, ribut terus ya. Mereka saling bongkar aib masing-masing ya, mereka mempertontonkan aib masing-masing, dan ini yang disukai oleh agama sebelah gitu ya. Ya, kalau agama sebelah misalnya nih ya menyebarkan hal-hal seperti ini kan jadi semacam aib gitu ya. Aib bagi agama Kristen gitu ya. Ini kan merusak nama agama Kristen ya. Ya kan? Jadi boleh dong dikritik ya. Dia kan bawa agama Kristen ya. Ya kan? Kalau misalnya mengatakan jangan selain ini dong ya, jangan selain agamanya dong, selain orangnya. Ya bisa aja dia dipengaruhi oleh agama, kan kita nggak tahu kan. Agama itu kan mempengaruhi kan. Ya, kenapa agama mempengaruhi karakter seseorang? Ya karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama kan. Ya saya tidak ngajak yang untuk tidak beragama di disclaimer on ya, tapi ya kita harus mempertanyakan, jangan-jangan agama itu kan ciptaan manusia gitu. Ya boleh dong mempertanyakan. Ya. Masa nggak boleh ya? Masa langsung kejang-kejang kelanjutan berjamaah? Ya kan? Jangan seperti agama sebelah. Kita juga harus mempertanyakan. Ya jangan-jangan agama itu ciptaan manusia gitu. Ya buktinya apa? Buktinya apologet-apologet gitu ya. Atau pemuka agama di Konoha itu ya banyak seperti ini. Ya, saya bukan orang suci ya. Saya tidak pernah bawa Tuhan, bawa agama, bawa apologet. Saya nggak pernah. Ya, saya ngajak yang untuk video untuk berpikir kritis ya. Saya tidak ada urusan nyari perpuluhan gitu ya, nyari umat nggak. Tapi apa? Tapi ini kita perhatikan dipertontonkan sendiri kan, aibnya sendiri ketahuan gitu, viral di mana-mana. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Sebelum kita mengkritik orang lain ya, kita harus periksa dulu gitu ya. Apakah kita orang-orang yang taat gitu ya? Apakah kita orang-orang yang bermoral gitu ya? Apakah kita orang yang jujur gitu ya? Jadi harus seperti itu guys ya. Kemudian ada dugaan yang mengatakan bahwa Edis TV juga ada dugaan mengatakan menikah. Ada videonya tuh viral ya. Saya nggak tahu siapa yang memviralkan ini. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Kenapa apologet-apologet sekarang ini banyak masalah? Ada yang kumpul kebo, ada yang apa segala macam. Kok amburadul begitu ya? Kok banyak masalah? Kacau ini ya, apologet-apologet ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang debat di TikTok itu seperti debat kusir gitu ya. Seperti bocil yang berantem rebutan balon gitu ya. Apa sih yang bisa didebatkan dari keyakinan antar umat beragama? Yang bisa didebatkan itu kalau keyakinan itu bertentangan dengan kemanusiaan. Tapi kalau nggak bertentangan, ngapain kita debatin ya kan? Ya, kita nggak bisa memperdebatkan keyakinan orang lain gitu. Kenapa? Karena ya, ya keyakinan tetaplah keyakinan gitu. Walaupun banyak orang yang meyakini keyakinan kita, ya keyakinan itu tetaplah keyakinan gitu. Sama halnya dengan Bang RK gitu. Dia ngapa-ngapain Edis TV gitu ya. Edis TV juga seperti itu sebaliknya, cakaran gitu. Itu seperti bocil guys. Itu tidak produktif ya. Makanya ya, saya tuh pengen sebenarnya, cuman akun TikTok saya followernya itu lumayan ya, 30.000 dulu ya. Hilang guys. Di-hack gitu. Sekarang followernya paling 1000-an gitu. Bisa live tapi saya jarang live ya. Malas saya live. Malas banget saya live. Karena menurut saya ya TikTok itu kandang monyet. Mohon maaf ya. Itu menurut keyakinan saya guys. Itu kandang monyet gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang di sana itu nggak semuanya tapi ya berpikirnya itu
tidak rasional gitu. Ya, mengambang ya. Cara berpikir itu mengambang. Nggak berdasarkan data yang ilmiah gitu ya. Nggak pernah tuh saya melihat orang debat di TikTok itu ngambil data yang ilmiah gitu. Ya itu berdasarkan dalil. Dalil itu kan bukan data ilmiah. Ayat-ayat kita itu kan bukan data ilmiah. Saya tuh pengennya berdebatnya itu dari sudut pandang ilmiah, bukan dari sudut pandang agama gitu. Ya, jadi lebih baik kita berdebat dari sudut pandang ilmiah daripada agama. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berbicara di video ini. Anda yang mau menyimpulkan. Kemudian Agatha juga seperti itu ya. Kemarin marah-marah gitu ya. Diduga dia satu apartemen dengan Elia Miron gitu ya. Dulu gitu ya. Saya juga bingung ya. Kenapa sih mereka satu apartemen bukannya cewek cowok ya? Jadi ya ini ada semacam ini ya. Ada kejanggalan menurut saya pribadi. Jadi apologet itu kelihatan wow gitu ya. Padahal ya mereka ya punya sisi kelam juga gitu. Cuman dari awal mereka tidak pernah mengatakan bahwa gue itu nggak suci ya. Harusnya seperti itu ya dari awal mengatakan. Ya gue nggak suci gitu. Ya permasalahannya kan mereka bawa agama. Ya mereka harus ini dong ya. Harus berani dikritik dong ya. Bawa Tuhan gitu ya. Jadi kalau ada apologet seperti ini seperti membatalkan iman gitu ya. Ya seperti apa namanya, orang nggak percaya lagi dengan agama tertentu gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar. Apakah ini membatalkan iman atau tidak? Apakah ini akan bikin orang nggak percaya dengan agama Kristen atau tidak? Saya tidak akan berpihak ya. Nah, jelas poinnya Bang RK selingkuh ya. Itu dari sudut pandang istrinya ya. Ini bukan AI guys, ini live ya. Kegap di katanya ya di hotel gitu ya. Tapi ya sah-sah aja nggak jadi masalah. Tapi kan apakah itu kelakuan daripada orang yang beriman gitu, orang yang bertuhan gitu? Ya, menurut saya itu keterlaluan ya. Apakah Bang RK ini ngambil ayat-ayat tentang poligami gitu? Apakah dalam agama Kristen bisa poligami? Ya, coba ini ya, coba disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Ya, saya juga bukan orang suci guys, tapi saya tidak pernah bawa agama dan Tuhan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bella juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.